Pada kisah kali ini saya akan membawakan cerita dengan lakon Semar Mantu. Prabu Sri Batara Kresna Raja Dwarawati sedang dirundung duka. Pasalnya terdengar kabar bahwa putrinya yaitu Siti Sundari yang baru saja disunting oleh Raden Abimanyu hilang dari kasatrian Langkawati, yang kemudian disusul menghilangnya sang suami. Segala upaya telah ditempuh, namun belum juga memberikan hasil. Beruntung di saat duka Sri Kresna belum sembuh, dia menemukan seorang putri yang belakangan diangkat sebagai putri bumut dan diberi nama Endang Lara Temon. Walaupun cuma seorang putri bumut, kecantikan Endang Lara Temon telah menggetarkan dunia dan sampai terdengar di telinga Raden Lesmana Mandragumara, yaitu Pangeran Pati Kerajaan Hastinapura. Prabu Duryudana meminta pertolongan Prabu Baladewa, Raja Mandura, untuk melamar Endang Lara Temon guna dinikahkan dengan putra mahkota idiot Lesmana Mandragumara. Dari sinilah cerita itu dimulai. Prabu Kresna tengah menerima kehadiran Prabu Baladewa ketika Gareng, Petruk, dan Bagong Wulucumbu Madukara, anak lelaki Semar, datang menghadap dengan membawa pesan dari bapaknya untuk melamar Endang Lara Temon guna dinikahkan dengan Bambang Senet, putra pungut Ki Badranaya. Hal ini menimbulkan kemarahan Prabu Baladewa yang juga membawa maksud yang sama dengan Punakawan. Sayangnya Prabu Baladewa belum sempat menyampaikan hal ini kepada raja. Karena Punakawan tetap bersikukuh dan tak mau mengalah dalam melamar Lara Temon, perselisihan tak dapat dihindarkan dan bahkan berujung dengan perang terbuka antara Punakawan dan Kurawa yang mengiringi kehadiran Baladewa ke Dwarawati. Agar tidak bertuntut pada perselisihan lebih jauh, Prabu Kresna mengambil jalan tengah dengan membuka sayembara yang berupa persyaratan kepada siapapun yang bermaksud melamar Endang Lara Temon. Adapun persyaratan yang diajukan oleh Prabu Kresna adalah: pertama, tontonan Swarga Gangsa Lokananta, kayu kelepu Dewandaru, gedang mas debok swasa, pupus jinde tali jata kencana. Kedua, pengantin pria harus nitih dwi pangga kang bisa tata jalma. Ketiga, di depan pengantin pria harus ada kera putih yang bisa menari. Keempat, yang merias pengantin haruslah seorang dewa rupawan dan bidadari cantik. Kelima, pengantin pria harus diiringi oleh Ratu Seribu Negara. Keenam, mas kawin yang diminta berupa gunung yang bisa berjalan dan bisa berbicara. Serangkaian syarat yang luar biasa berat untuk bisa dipenuhi. Akan tetapi karena itu sudah menjadi keputusan,
Maka Baladewa dan Punakawan menyatakan bersedia mengikuti sayembara. Singkat cerita, yang dapat menyelesaikan persyaratan itu adalah pihak Punakawan. Kemudian, setelah semua syarat terpenuhi, Prabu Kresna mempertemukan putrinya dengan Bambang Sanet. Alangkah terkejut semua yang hadir. Pernikahan agung terjadi di Karangkadempel, sebuah desa yang dihuni abdi sahaya Semar. Terkuak pada akhirnya jati diri Bambang Sanet, yaitu putra angkat Semar, adalah Abimanyu, putra Arjuna yang ingin dimuliakan hidupnya oleh Semar pengasuhnya. Semakin masyhur pernikahan itu bagi kedua bangsa, Pandawa dan Prabu Kresna. Mengingatkan dulu pernikahan agung pada Dewa Wisnu dan Dewi Sri. Inilah maksud diketemukannya kembali surga yang hilang itu, yang ditemukan dan ditangkap pemuda sederhana yang luhur dan baik budi, generasi keturunan Pandawa. Siti Sundari, pengantin wanita ibarat bidadari Sri Ngejawantah atau turun ke bumi. Segala keluasan dan keelokannya menyapu segala keangkuhan Putri Ningrat yang tersandang padanya. Abimanyu, anak Arjuna yang lembut budi, serasi dalam gambit manja mempelai putri. Kedua pengantin hidup bahagia di atas singgasana pelaminan Karangkadempel. Itulah serangkaian cerita singkat dari Semar Mantu. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan sisi positif dari lakon ini.